Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya pada perkuliahan Machine Learning lanjut atau Classification Algoritma. Pada pertemuan pertama ini atau introduction ini, saya menyampaikan tujuan dari atau capaian dari pembelajaran mata kuliah ini. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan setiap mahasiswa itu mampu atau dapat menjelaskan dan menerapkan algoritma klasifikasi terhadap dataset dengan benar, serta dapat menginterpretasikan dengan tepat. Adapun rencana tools yang akan kita gunakan adalah menggunakan Python. Karena pembelajaran machine learning lanjut ini merupakan lanjutan dari machine learning dasar, jadi diharapkan teman-teman mahasiswa sudah mempersiapkan kembali dasar-dasar terhadap pembelajaran machine learning. Oke, lanjut. Nah, adapun learning design atau metode atau desain pembelajaran yang akan saya sampaikan itu menggunakan konsep seperti tampak pada gambar, di mana pada perkuliahan machine learning ini saya akan mengadakan pretest di awal pertemuan atau awal perkuliahannya, atau yang akan saya laksanakan setelah introduction ini, dan ada post test yang akan saya lakukan di akhir semester. Nah, post test ini menggunakan atau dilaksanakan pada ujian akhir semester. Nah, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan kompetensi kognitif masing-masing mahasiswa. Penyajian materi itu menggunakan model minimalis berbasis konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Sedangkan penugasan berbasis self-contained project atau literatur review. Ya, kalau ada project berarti dikerjakan oleh masing-masing. Lanjut, terhadap latihan itu latihan secara iteratif, dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi kognitif dan psikomotorik mahasiswa. Nah, ini latihan secara iteratif ini merupakan tugas terstruktur. Jadi setiap pertemuan pada masing-masing topik itu saya akan memberikan tugas atau latihan yang terstruktur. Oke, lanjut. Terhadap kontrak perkuliahan machine learning lanjut ini dilaksanakan pada setiap hari Kamis pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Sedangkan persentase itu untuk absen adalah 10%. Walaupun 10% diharapkan setiap mahasiswa hadir setiap sesi pertemuan, ya. Karena apabila teman-teman kurang dari 70% tingkat kehadirannya, saya tidak bisa banyak membantu untuk nilai akhir. Oke, dilanjut. Tugas struktur yang tadi saya sampaikan sebelumnya itu prosentasenya adalah 20%, sedangkan ujian tengah semester adalah 30%. Ujian akhir semester adalah 40%. Nah, dilihat dari prosentase ini, kita lihat bahwa ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu memiliki tingkat persentase paling besar. Oleh karena itu diwajibkan setiap mahasiswa wajib mengikuti ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Oke. Nah, ini yang perlu dijadikan catatan buat teman-teman, bahwa setiap perkuliahan dengan saya, teman-teman itu tidak akan mendapatkan nilai kurang dari B. Tapi dengan catatan, ya, setiap mahasiswa itu harus rajin hadir atau aktif selama perkuliahan. Ya, minimal setiap minimal total kehadiran adalah 70%. Ya. Oke, 70% untuk tingkat kehadirannya. Nah, itu pun dengan catatan tugas dikerjakan. Jadi tugas yang nanti akan saya kerjakan, misalnya ada 10 tugas, tolong teman-teman mahasiswa harus mengerjakan dari 10 itu ada 7 yang dikerjakan dan diserahkan, ya. Lalu harus mengikuti ujian tengah semester dan mengikuti ujian akhir semester. Nah, apabila DPNU
daftar peserta dan nilai ujian sudah saya serahkan ke BAK, maka teman-teman maka saya tidak punya hak untuk mengubah nilai, ya. Nah, untuk mengubah nilai apabila DPNU sudah diserahkan ke BAK itu melalui proses berita acara perubahan nilai, ya. Itu pun apabila saya punya atau memiliki atau saya salah dalam melakukan perhitungan di DPNU, ya. Misalnya UAS harusnya mendapat poin 70, tetapi saya masukkan angka 30. Nah, itu teman-teman boleh melakukan komplain terhadap nilai, ya. Ya, boleh melakukan komplain, baik itu langsung sebelum diserahkan DPNU ke BAK atau setelah diserahkan ke BAK. Nah, rekomendasi saya, teman-teman yang merasa misalnya tugas kurang dari 70%, segera menghubungi saya, sebab pada sistem Indigos itu biasanya ya, batas waktu pengerjaan setiap topik atau setiap session yang dibuka itu jangka waktunya adalah 1 minggu. Oke. Nah, apabila ternyata tidak bisa ngupload tugas dan lain-lain, silahkan teman-teman menghubungi saya melalui nomor yang tadi di awal pertemuan. Nah, di situ teman-teman serahkan sebelum seminggu waktu setelah ujian. Jadi misalnya ujian hari Kamis tanggal 1, jadi sebelum tanggal 8 itu teman-teman hubungi saya atau konfirmasi kepada saya berkenaan dengan tugas yang teman-teman belum kerjakan. Oke. Adapun textbook yang akan saya gunakan ada banyak, tetapi yang akan saya gunakan pada perkuliahan machine learning lanjut ini, saya menggunakan 4 buku, tapi yang jadi buku pegangan utama adalah yang sebelah kiri, Python Machine Learning, ya. Oke. Course outline atau materi-materi yang akan saya sampaikan pada perkuliahan machine learning lanjut ini terdiri atas 7 modul. Ingat, setiap modul itu terdiri atas beberapa topik. Setiap topik itu memiliki tugas mandiri atau latihan mandiri. Ingat ya, setiap topik. Nah, bisa jadi modul 1